Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengenali jurnal-jurnal yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bagi Bapak Ibu para dosen atau peneliti, ini pasti sudah tidak asing. Setiap semester kita dituntut untuk minimal menghasilkan sebuah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal. Nah, jurnal itu ada beberapa tingkatan. Saya langsung saja. Yang pertama ada namanya jurnal nasional, ya. Jurnal nasional ini berarti jurnal dalam skala nasional dan ditandai dengan adanya ISSN, atau karena sekarang sudah berbasis elektronik maka dia EISSN. Nah, setiap jurnal yang menggunakan fasilitas OJS, ketika dia telah memiliki EISSN, maka ini sudah masuk dalam kategori jurnal nasional dan itu diakui secara nasional. Oke, kemudian meningkat kembali, jurnal nasional ini ada pula yang kategorinya jurnal nasional terakreditasi. Saya contohkan pula, biasanya jurnal nasional yang terakreditasi ini pada halaman websitenya akan menampilkan informasi akreditasi Sintanya. Sinta berapa gitu ya. Tingkatan Sinta itu paling tinggi adalah Sinta 1 dan paling rendah adalah Sinta 6. Nah, sebagai contoh ini jurnal ilmiah media siswa ini terakreditasi peringkat 5. Berarti ini kategorinya Sinta 5. Maka ini disebut jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada lagi di atas dari jurnal nasional, itu adalah jurnal internasional. Kita bisa buka web browser kita cek jurnal-jurnal internasional yang bisa kita gunakan sebagai tempat artikel kita diterbitkan sesuai dengan bidang ilmu yang kita inginkan atau bidang ilmu yang kita miliki. Bisa kita lihat, katanya ini jurnal-jurnal internasional tersebut. Ya. Kita bisa lihat internasional, yaitu bahasa Inggris. Kemudian untuk tingkatan paling tinggi itu adalah jurnal internasional bereputasi. Ya, kali ini tadi jurnal internasional belum tentu bereputasi. Bereputasi itu setidaknya dia terindeks oleh Scopus, ya. Nah, kita bisa mengeceknya untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi melalui website cimagojr.com. Nah, di sini kita bisa masukkan, ya saya hapus. Kita bisa memasukkan judul jurnal yang kita tuju, ISSN-nya atau publisher-nya, penerbitnya. Saya contohkan, saya bidang komputer, saya ketik komputer, ya. Maka di sini akan menampilkan jurnal-jurnal di bidang komputer. Contohnya ini Proceeding, Computer Society, kemudian ini juga Transaction and Pattern Analysis and Machine Intelligence. Ini bisa kita lihat negaranya sudah juga muncul, United States. Kalau kita ingin jurnal di dalam negeri juga bisa kita buat di sini nama negara, gitu ya. Indonesia. Bisa kita cek. Jurnal internasional bereputasi yang publisher-nya adalah dari Indonesia. Ini contohnya Akta Medika, Indonesian Journal Electronic Engineering and Computer Science. Nah, ini juga jurnal dari Indonesia yang bereputasi. Kemudian untuk melihat jurnal internasional bereputasi, mereka juga memiliki tingkatan, ada 100 teratas, ya, top 100 untuk bidang ilmu tertentu. Misalnya di bidang komputer ada 100
jurnal terbaik dunia. Nah, itu dibagi dalam 4 kategori atau kuartil ya. Ada istilahnya Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu berarti jurnal yang berada di peringkat 1 sampai 25 dunia untuk bidang ilmu tertentu. Kemudian Q2-nya peringkat 26 sampai 50, Q3 51 sampai 75, dan Q4 adalah peringkat 76 sampai 100. Lebih dari itu dia tidak masuk dalam kategori Q, tapi dia tetap masuk dalam kategori internasional bereputasi jika masih berada terindeks oleh Scimago Junior ini. Kita bisa lihat misalnya ini jurnal International Journal of Theology, saya lihat klik. Kita bisa melihatnya di sini, indeksnya, ISSN-nya, kemudian nah ini kuartilnya ya. Coba cek kembali total dokumen, citasi dokumen. Nah, ini dia ternyata masuk dalam kategori Q2. Berarti dia ini berada di peringkat 26 sampai 50 dunia untuk bidang komputer atau bidang teknologi. Nah, itu cara kita mengenali jurnal-jurnal yang baik yang ada di Indonesia maupun internasional sebagai wadah bagi kita dosen maupun peneliti untuk mempublikasikan artikel penelitian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.